Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Fitriani, NPM 2101059, kelas manajemen 2B. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, mengapa korupsi masih saja terjadi, dan bagaimana contoh korupsi. Nah, langsung saja ke pengertian korupsi. Dari bahasa Indonesia, korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Dan selanjutnya bisa kalian lihat di sini banyak sekali pengertian korupsi. Silahkan kalian baca saja. Nah, selanjutnya di sini ada korupsi menurut para ahli. Di sini saya akan membacakan korupsi menurut Nurjana. Pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu koruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri korupsi. Yang pertama yaitu 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Yang keenam, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang ketujuh, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Dan yang terakhir, kedelapan, suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Nah, terus mengapa sih korupsi masih saja terjadi? Nah, yang pertama, karena kemiskinan. Kemiskinan membuat pegawai pemerintah mau melakukan apapun juga asal mendapatkan tambahan penghasilan untuk membuat keluarganya selamat. Dan yang kedua, kekuasaan yang berlebihan atau berasal dari keserakahan. Kekuasaan yang memusat atau monopolistik memberi peluang kepada pemerintah Soeharto di era Orde Baru. Dan yang ketiga, budaya. Kinasita melaporkan hasil penelitiannya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat keluarga besar. Nah, yang keempat adalah ketidaktahuan. Ini alasan yang paling mengada-ngada. Yang kelima adalah rendahnya kualitas moral masyarakat dan gaji yang rendah. Yang keenam, lemahnya kelembagaan antar lembaga yang cenderung melahirkan perilaku dan budaya korup. Dan yang ketujuh adalah korupsi terjadi karena penyakit bersama. Nah, selanjutnya bagaimana sih contoh kasus korupsi di Indonesia? Nah, di sini saya mengambil satu contoh kasus korup di Indonesia, yaitu PT TPPI. Kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotam atau TPPI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 37,8 triliun. Mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sementara mantan Presiden Direktur PT TPPI, Ponggo Wenratno, divonis 16 tahun penjara namun masih buron hingga kini. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.